Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aryansah. Hari ini kita melanjutkan materi tentang olahraga ya. Tapi sebelum memulai agar kita diberikan berkah, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, selamat menikmati. Jangan lupa tetap senyum bahagia. Dan hari ini saya tidak memakai PowerPoint, tetapi saya ingin berdiskusi menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan. Jangan terlalu kaku tapi tetap bahagia ya. Oke, baik. Di video kali ini ya, saya Pak Ari berolahraga akan menjelaskan tentang yang namanya senam ya. Senam itu ada senam lantai dan senam ritmik, tapi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya senam lantai ya. Bicara senam lantai adalah salah satu cabang dari olahraga senam lantai. Jadi cabang olahraga senam itu ada yang namanya senam lantai dan senam ritmik seperti yang saya bilang tadi. Ya. Senam lantai ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya cedera dan kecelakaan. Sewaktu melakukan berbagai gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Jadi ketika kita melakukan gerakan itu dengan lantai, dengan teknik-teknik yang benar ketika kita melakukan gerakan senam lantai, maka tubuh kita akan tetap terjaga dan kita tidak akan mengalami yang namanya cedera. Ya, ketika kita melakukan senam, yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah pemanasan. Jadi ketika kita berdoa, lakukan pemanasan. Ya, pemanasan tangan lurus, ya, kepala dan sebagainya, sampai dari kepala sampai kaki dan atau dari bawah sampai atas dari kaki ke kepala. Itu yang harus kita lakukan dalam olahraga senam. Senam lantai ini di dalam pertandingan resminya, senam lantai memiliki ukuran ya. Jadi ukuran matras ya, matras itu 12 kali 12. Organisasi senam lantai atau Persatuan Senam atau yang disingkat dengan Persani, Persatuan Senam Indonesia ya. Jadi organisasi senam Indonesia itu adalah Persani. Organisasi senam Persani ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 ya, Persatuan Senam Indonesia, yang atas inisiatif olahragawan yang menangani serta memiliki keahlian dalam cabang olahraga senam. Jadi inisiatif mereka lah yang membuat senam ini berdiri di negara kita, negara Indonesia. Bicara senam mulai dikenal di negara kita sekitar tahun 1912. Nah, jadi pada tahun 1912 lah senam diperkenalkan di negara kita Indonesia. Dan pada saat itu kita masih dijajah oleh negara Belanda. Nah, negara Indonesia nih. Masuknya senam bersamaan dengan pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran wajib. Ya, mata pelajaran wajib senam yang dipelajari di sekolah ada senam lantai ini ya. Nah, jadi senam adalah bagian dari pelajaran penjas ya, pelajaran penjas yang sangat-sangat dicintai oleh anak-anaknya. Nah, ini sejarah senam ini ya, sudah masuk sejarah senam. Sistem senam ini diciptakan oleh seorang perwira kesehatan berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. Haji F. Minkema. Jadi beliau adalah orang yang membuat sistem aturan-aturan dalam senam lantai. Melalui seorang perwira inilah, senam ini disebar, dijelaskan semua di negara kita, negara Indonesia, sehingga sampai saat ini muncullah yang namanya senam lantai ya. Senam lantai banyak. Melihat pesatnya itu pertama kali pesatnya senam lantai itu di negara Indonesia ini, itu yang sangat pesat pertama itu di negara Bogor, Malang, Surakarta, Medan dan Purbalingga. Jadi lima kota inilah yang sangat berkembang senam lantai. Ya, masuknya negara Jepang di Indonesia pada tahun 1942 adalah akhir dari olahraga senam ini. Jadi pada zaman Belanda itu, negara kita dijajah oleh Belanda,
masuklah senam lantai. Nah, tapi pada tahun 1942 Jepang masuk, maka senam lantai ini pun akhirnya hilang begitu saja. Karena Jepang melarang semua bentuk senam yang ada di lingkungan negara Indonesia, baik di sekolah maupun dimanapun. Menggantinya dengan olahraga yang lain, atau disebut dengan olahraga Taiso dulu. Ya, Taiso, bukan Taoishi ya kan, Taiso. Olahraga nama senam itu Taiso. Taiso adalah sejenis senam pagi yang berbentuk kalistenik, dan pada waktu itu wajib dilakukan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan-lingkungan negara Indonesia yang diiringi dengan musik radio. Itu bisa disebut dengan musik ritmik ya, senam ritmik gitu. Jadi senam lantai tak ada lagi pada masa zaman penjajahan Belanda. Dengan cara mengikuti aba-aba yang dikumandangkan sampai ya seperti biasa orang melakukan senam olahraga senam itu 1, 2, 3 itu senam ritmik, itulah yang senam Taiso tersebut. Organisasi tersebut dibentuk. Organisasi senam dibentuk pada tahun 1963, 14 Juli ya, 14 Juli. Kemudian pada tahun 1964 Indonesia pertama kali ikut serta dalam perlombaan senam lantai. Jadi dengan perkembangan zaman, setelah Jepang mulai keluar, maka senam lantai ini mulai berkembang kembali, dan pada tahun 1964 Indonesia mengikuti perlombaan senam lantai yang bertaraf internasional di Ganepo, Games of the New Merging Forces. Dari waktu itu Indonesia menjadi langsung tuan rumah. Luar biasa Indonesia ini. Adapun cabang olahraga yang diikuti dalam senam lantai ini ya, senam ini adalah senam artistik ya. Dan kita akan bicara tentang jenis-jenis senam lantai. Kita sudah tahu nih pengertiannya, sejarahnya. Tapi senam lantai itu apa gerakannya gitu kan? Gerakan apa saja gitu kan, Bang? Kak, sehingga senam lantai ini bisa membentuk tubuh kita menjadi lebih ideal. Jenis-jenis senam itu, senam lantai, ada beberapa jenis senam lantai. Ada yang dari mudah sehingga sampai sulit. Yang pertama itu sikap kayang ya. Sikap kayang itu dia ke belakang seperti ini. Dia ke belakang. Nah, jadi ketika senam lantai itu badannya sikap kayang dia lurus ke depan. Jadi kalau yang nggak tahan, otot-ototnya itu bisa rasa sakit, tapi paksakan aja, maka sikap kayang itu kan baik. Sikap kayang ini merupakan salah satu gerakan dari senam lantai. Gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Kemudian memegang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Jadi perut diangkat ke atas ya kan, panggul. Jangan sampai tubuh kita kena lantai. Manfaat dari tujuan dari kayang ini, sikap kayang ini adalah guna meningkatkan kelenturan tubuh. Jadi kalau tubuh kita lentur, balet mau apapun santai deh kan. Itu tujuan untuk melenturkan tubuh, terutama pada bagian otot perut, otot kaki, bahu, tangan dan juga pinggang. Ya, bisa digunakan dari tekniknya itu ada dua. Yang pertama dari tidur ya. Ketika kita melakukan kayang, tidur lalu kita melakukan kayang, atau dari berdiri. Nah, juga boleh. Ya. Langkah-langkah melakukan sikap kayang ini, pertama kita harus ambil sikap berdiri tegak serta kaki dengan posisi sedikit terbuka. Ya, posisi tangan yang kedua, posisi tangan masing-masing di samping kaki ya, samping kaki. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan mengayunkan ke belakang, kepala posisinya terletak pada badan lenting ke bagian belakang. Nah, untuk kamu yang masih yang pemula, bantuan tembok itu sangat penting untuk melakukan sikap kayang. Yang kedua, ketika kita melakukan kayang bisa dibantu oleh teman untuk memegang tubuh kita. Itulah ketika kita melakukan sikap kayang. Yang sekarang kita masuk yang kedua, itu sikap lilin. Nah, sikap lilin ini badan kita lurus ya, kita tidur badannya, baru kakinya lurus ke depan gini. Ya, lurus ke depan. Orang tidur tapi kakinya lurus tinggi ke depan. Itu sikap lilin ya. Sikap lilin merupakan salah satu cabang olahraga senam yang biasanya dilakukan di atas matras. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan serta menjaga tubuh agar tetap sehat. Tak hanya itu saja, sikap lilin merupakan senam lantai dasar
untuk senam kategori yang lainnya. Untuk dapat melakukan gerakan ini, kita harus sering berlatih agar tubuh kita sudah lentur tadi, maka kita akan melakukan senam sikap lilin. Berikut beberapa langkah untuk melakukan sikap lilin. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tidur dengan kedua kaki lurus, sementara kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. Pandangan lurus ke depan ya, lurus ke atas lah, ke atas fokus, jaga konsentrasi. Setelah itu angkat kedua kaki dan juga pinggul dibantu dengan menggunakan kaki kedua tangan untuk mendorong ke atas ya. Ketiga, ketika sedang melakukan mendarat yang simpel, kaki itu jangan langsung dihantam tapi dipelan-pelankan saja. Berikut beberapa cara sikap lilin itu bisa dilakukan, dibantu ya. Ketika kita melakukan sikap lilin dari tidur, bisa dibantu oleh teman dulu untuk pemula ya, sehingga gerakan sikap lilinnya bagus. Yang ketiga adalah handstand. Handstand itu berdiri di atas kedua tangan. Jadi berdiri di atas kedua tangan ya. Dua tangan, kita berdiri di atas kedua tangan, badannya lurus. Wah, ini sangat bagus nih, sangat luar biasa. Tapi kalau kita sering berlatih dari awalnya sikap kayang lilin, baru kita langsung lanjut ke handstand. Handstand ini berdiri menggunakan kedua tangan di lantai ya, kaki di atas kepala. Handstand merupakan posisi berdiri dengan memanfaatkan dua tangan untuk menopang seluruh badan dan tangan berada di bawah serta kaki ke atas ya. Gerakan ini sangat baik untuk menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan dan membutuhkan keseimbangan yang tinggi ya. Ketika kita melakukan, jangan lupa tetaplah minta bantuan teman-teman. Headstand ya. Sekarang yang keempat itu headstand. Headstand itu head, kepala, stand ya. Jadi kita berdiri menggunakan kepala kita ini berdiri untuk melakukan yang namanya headstand atau senam lantai. Headstand ini merupakan salah satu gerakan senam dengan posisi berdiri, kepala di bawah serta badan ditopang dengan menggunakan dua tangan yang membentuk segitiga. Gerakan headstand ini sangat baik ya, turunan dari gerakan handstand, tapi handstand menggunakan tangan. Tapi kalau handstand itu handstand menggunakan tangan, kalau headstand itu menggunakan kepala. Dan kita juga harus memiliki konsentrasi dan keseimbangan yang baik. Ketika kita mau melakukan, lebih baik dibantu oleh teman dulu. Yang ketiga adalah roll depan atau forward roll ya. Roll depan itu kita melakukan roll depan berguling ke depan ya. Ini adalah olahraga yang merupakan berguling depan ini dengan bagian belakang badan atau tepuk punggung, pinggang dan panggul bagian belakang ya, depan. Gunanya agar tubuh kita tetap sehat, kuat dan memiliki kelincahan. Ketika kita melakukan roll depan, kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama dari berdiri, yang kedua dari jongkok. Jadi dari berdiri juga langsung roll ke depan, atau dari jongkok melakukan roll depan. Pertama-tama lebih baik dibantu oleh teman. Ada roll depan maka ada roll belakang. Gunanya roll belakang ini yang ke-6 ya. Ke-6 atau back roll atau roll ke belakang. Ya, roll ke belakang. Kayak dari gerakan senam lantai yang bersih berguling ke belakang badan ya. Jadi ini sangat baik untuk bagian tubuh menjaga kesehatan. Bisa digunakan juga dari berdiri dan bisa juga menggunakan dari jongkok. Selanjutnya yang ketujuh itu ada meroda. Seperti roda, kita roda tangannya lurus seperti ini, lalu meroda. Kita meroda ya. Roda adalah suatu gerakan ke samping dalam senam lantai yang gunanya untuk menjaga keseimbangan. Yang bagaimana posisi tubuh yang menurut kita lebih enak. Gerak meroda membutuhkan koordinasi gerak yang lebih baik dan akurat. Nah, yang ke-8 adalah salto. Ketika kita melakukan salto, bagaimana gerakan kita melakukan salto? Itu hanya orang-orang yang sudah terlatih, sudah sering berlatih. Salto merupakan salah satu gerakan berguling di udara. Salto juga dilakukan ke depan ataupun ke belakang. Main bola bisa salto ya. Jadi senam lantai juga bisa salto. Mungkin salto merupakan salah satu gerakan senam lantai yang tersulit. Nah, jadi gerakan salto ini sangat-sangat tersulit dalam melakukannya gerakannya. Selanjutnya harimau ya. Jadi lompatan harimau itu juga ada di pencak silat ya. Jadi lompatan harimau ini ada di senam lantai. Gunanya, lompatan harimau merupakan gerakan melompat yang mirip dengan harimau pada saat akan menerkam mangsa.
Jadi gunanya apa? Untuk badan kita lebih kokoh ketika kita melakukan lompatan terkaman kepada lawan, orang-orang yang jahat pada kita. Yang selanjutnya ada lompat jongkok, itu menggunakan alat kita lari, lompat sambil jongkok, terbang lah gitu. Itu juga sangat baik ya, tetap posisi tubuh melenting. Ya, yang habis jongkok tentunya kangkang. Itu yang udah ke-11 ya, lompatan kangkang itu. Lompat lari, lompat kangkang. Kakinya dibuka selebarnya, kita lompat, tapi itu menggunakan alat kursi, ya bisa kursi ataupun meja. Ya mungkin itulah tentang senam lantai. Ya semoga apa yang saya jelaskan tadi tentang senam lantai itu bermanfaat dari sejarahnya. Dari tadi ada 11 ya, ada roll depan, roll belakang, ada salto, gerakan paling sulit. Nah, ada apa lagi tadi? Ada lompat kangkang, lompat jongkok, ada sikap kayang. Wah, banyak. Semoga itu bermanfaat dan ilmunya itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebugaran dan ilmu-ilmu itu terus berkembang. Semoga sukses. Terima kasih tentang senam lantai. Sekian dari Pak Ari, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sportivitas, tetap jaga kesehatan di masa pandemi.